belajar master ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, definisi dari listrik dinamis itu sendiri adalah listrik dinamis adalah listrik yang bergerak, di mana di sini yang bergerak itu adalah muatan-muatan listrik ya, semalam ada proton dan elektron. Nah, di dalam listrik dinamis ini ada 3 komponen yang sangat penting, yaitu yang pertama ada arus listrik, yang kedua ada tegangan listrik, dan yang ketiga ada hambatan listrik. Oke, langsung saja kita masuk ke arus listrik ya. Nah, arus listrik ialah jumlah muatan dalam satu penghantar, dalam suatu penghantar dalam satuan detik. Jadi arus listrik ialah jumlah muatan dalam suatu penghantar dalam suatu detik ya, atau dalam satuan detik. Di mana rumus dari arus listrik itu adalah arus listrik disimbolkan dengan I, maka rumus I sama dengan Q per T. Di mana I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, atau boleh kita singkat dengan A ya. Q itu adalah muatan listrik, di mana satuannya adalah coulomb, atau boleh kita sebut C aja, dan T itu adalah satuan dari waktu, di mana satuannya adalah sekon. Ya adik-adik, jadi rumusnya adalah I sama dengan Q per T, atau kalau mau di sederhanain rumusnya dalam bentuk segitiga, maka ini Q di atas, di sini I, di sini T ya. Jadi adik-adik bisa mengkombinasikannya. Oke, biar lebih jelas kita bahas contohnya. Oke adik-adik, di sini ada SP contoh di mana muatan listrik sebesar 360 coulomb mengalir selama 2 menit dalam suatu rangkaian. Tentukanlah kuat arusnya. Oke, kita sama-sama menjawab. Di mana di sini dianalisa dulu soalnya apa-apa saja yang diketahui. Jadi di sini diketahui ini muatan listrik simbolnya Q ya, sama dengan 360 coulomb, dan T-nya adalah 2 menit. Nah, karena satuan SI atau satuan internasional dari waktu itu sekon, maka harus kita ubah ini 2 menit ke dalam detik. Maka ini 2 kali 60 sama dengan 120 detik atau sekon. Yang ditanya adalah kuat arusnya, yaitu I ya. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. I sama dengan Q per T, di mana Q-nya 360 dibagi 120. Kita matikan, 36 bagi 12 sama dengan 3 ampere. Maka optionnya adalah C. Nah, selanjutnya di sini ada namanya tegangan listrik ya, atau potensial listrik. Nah, prinsip dari listrik ini adalah
muatan listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, sehingga rumus dari tegangan listrik ini dituliskan dengan V sama dengan W per Q, di mana V itu adalah tegangan listrik, satuannya volt atau boleh kita tulis V saja, dan W itu energi listrik, di mana satuannya joule, boleh kita singkat dengan J saja, dan Q tadi sama seperti tadi yaitu muatan listrik, satuannya coulomb. Jadi tegangan listrik adalah muatan listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah ya, di mana rumusnya itu V sama dengan W per Q, di mana V tegangan listrik, W energi listrik, dan Q adalah muatan listrik. Oke, selanjutnya di sini ada rangkaian listrik. Di sini komponen yang berpengaruh adalah hambatan listrik ya. Jadi dia dalam bentuk komponen bisa disebut juga dengan resistor. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada yang pertama rangkaian seri, nah rangkaian seri ini berarti dia tidak memiliki terminal ya, atau sambungan, tidak memiliki sambungan. Jadi kalau kakak gambarkan dia bisa seperti ini. Inilah disebut rangkaian seri ya, di mana tidak ada terminal. Kita lihat di sini tegangannya, ada 2 hambatannya ya, mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sehingga cara menyelesaikan rangkaian seri itu dengan cukup menambahkan saja ya, R1 tambah R2 tambah Rn, tergantung banyaknya jumlah resistor yang ada pada rangkaian. Nah, selanjutnya rangkaian listrik. Di sini komponen yang berpengaruh adalah hambatan listrik ya. Jadi dia dalam bentuk komponen bisa disebut juga dengan resistor. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada yang pertama rangkaian seri, nah rangkaian seri ini berarti dia tidak memiliki terminal ya, atau sambungan, tidak memiliki sambungan. Jadi kalau kakak gambarkan dia bisa seperti ini. Inilah disebut rangkaian seri ya, di mana
tidak ada terminal. Kita lihat di sini tegangannya, ada dua hambatannya ya, mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sehingga cara menyelesaikan rangkaian seri itu dengan cukup menambahkan saja ya, R1 tambah R2 tambah Rn, tergantung banyaknya jumlah resistor yang ada pada rangkaian. Nah selanjutnya, selain rangkaian seri ada namanya rangkaian paralel ya. Kalau ini dia memiliki sambungan atau terminal. Jadi bisa kita lihat perbedaan gambarnya seperti apa. Tegangannya ya, positif negatif, ini arusnya, ini hambatannya kita sebut saja S1, S2, S3. Nah, jadi sudah kita lihat perbedaannya bahwa rangkaian paralel itu adalah memiliki terminal atau cabang. Disinilah dia cabangnya, membagi 3 buah resistor ya. Sehingga untuk mengerjakan rangkaian paralel ini, hambatannya harus dicari dulu hambatan totalnya. Maka 1 per F paralel kita sebut ya, itu 1 per F1 tambah 1 per F2 tambah 1 per F3 tambah 1 per Fn. Tergantung, sama seperti tadi, tergantung banyaknya jumlah resistor yang ada pada rangkaian. Jadi sebelum mengerjakan soal, sebelum mencari arus total ya, maka kita harus menghitung dulu hambatan total yang ada pada rangkaian. Kalau dia tersusun seri kita selesaikan, kalau dia tersusun paralel kita selesaikan dulu. Nah selanjutnya ada namanya rangkaian campuran ya. Kalau dia rangkaian campuran, berarti ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Jadi bisa digambarkan juga dengan seperti ini ya. Di sini tegangannya, ini hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi untuk mencari I totalnya atau arus totalnya, maka kita cari dulu ini paralel ya. Fs ditambah R paralel, di mana ini tersusun secara paralel dan nanti hasilnya tersusun secara seri ya. Oke, biar lebih paham kita lihat pembahasan soalnya. Oke adik-adik, coba kita lihat soal pengantar untuk membahas tentang rangkaian ya. Di sini ada kakak gambarkan sebuah rangkaian, ada dengan 3 hambatan. Di sini ada tegangannya. Kita lihat soalnya. Katanya hambatan yang pertama itu 5 ohm, hambatan yang kedua dan ketiga sama 6 ohm. Hitunglah besar arus yang mengalir. Jadi ini adalah satuan dari hambatan ya adik-adik, namanya ohm. Disimbolkan dengan seperti itu, bacanya ohm. Jadi coba kita analisa soalnya. Apa-apa saja yang diketahui, maka diketahui di sini R1-nya adalah 5 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Yang ditanya itu adalah I-nya ya.
dengan catatan tegangannya adalah 12 volt. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal rangkaian listrik ini, jadi kita harus menganalisa dulu bentuk rangkaian itu sendiri ya. Kalau kita lihat R2 dan R3-nya ini tersusun secara paralel ya. Sehingga kan rumus I sama dengan V per R ya. Jadi kita selesaikan dulu jumlah hambatan yang ada pada rangkaian. Karena R2 dan R3 itu tersusun paralel, maka 1 per R2 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka ini 1 per 6 ditambah 1 per 6 ya. 1 per hambatan paralel sama dengan 2 per 6. Nah, untuk catatan adik-adik, kalau mau menghitung atau mencari R paralelnya, karena ini di bawah, maka ini langsung saja kita balik ya. 6 per 2 menjadi 3 ohm. Nah, dan kita dapatlah R paralelnya itu 3 ohm, sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti ini ya adik-adik. Di mana inilah R1-nya tadi yaitu 5 ohm, dan inilah R paralelnya tadi sebesar 3 ohm. Tegangannya tetap 12 volt. Nah, kita lihat R1 dan RP tadi ini sekarang tersusun secara seri, sehingga R totalnya sama dengan R seri, yaitu R1 ditambah R paralel menjadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan yang ditanya itu I, maka I sama dengan V per R. Dimana ini I total ya dek, ini X total atau hambatan total. Langsung saja kita masukkan ya. V-nya itu 12, hambatan totalnya adalah 8. 12 dibagi 8 adalah 1,5 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Oke, agar lebih paham, coba kita bahas lagi soal pengantar nomor 3 ya. Di mana di sini ada suatu rangkaian yang ditanya itu hitunglah kuat arus pada rangkaian. Sebetulnya di sini ada tambahkan tegangannya 12 volt juga ya. 12 volt itu biasa baterai ya. Oke, selanjutnya kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui. Di sini diketahui ini simbol dari lampu ya. Lampu itu juga termasuk hambatan listrik, sehingga kita sebut saja atau kita tulis di sini biar mudah paham, biar lebih paham. R1-nya 2 ohm, ini kita tulis dengan R2, ini kita sepakati dengan R3 ya. Jadi kesepakatan kita aja menamainya. Hambatan pertama itu 2 ohm, hambatan kedua 4 ohm, dan hambatan ketiga itu 6 ohm. Dan dengan tegangan 12 volt, yang ditanya adalah arusnya. Sama seperti tadi ya, hanya beda rangkaian. Untuk catatan seperti ini, tadi itu rangkaian campuran ya. Oke, sebelum kita mencari ini, kita harus menghitung dulu R totalnya atau hambatan total yang ada pada rangkaian. Nah, kita analisa rangkaiannya. Kalau kita lihat, ini tersusun secara seri ya. Maka karena R1 dan R2 itu seri, maka RS sama dengan R1 tambah R2, di mana
2 ohm tambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Ya kan? Selanjutnya rangkaiannya berubah menjadi seperti ini ya. Ini 12 voltnya. Nah, di sini terjadi perubahan. Ini RS tadi yang kita cari ya, yaitu 6 ohm. Di sini tetap R3 yaitu 6 ohm. Nah, jadi sekarang tinggal mencari hambatan totalnya ya. Hambatan totalnya itu karena tersusun secara paralel. Jadi adik-adik ini rangkaian paralel ya, menjadi rangkaian paralel karena dia memiliki cabang. Maka totalnya adalah 1 per RS tambah 1 per R3, di mana ini 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Maka RS sama dengan R total sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 ohm. Sehingga bisa kita hitung I-nya, I sama dengan V per R. I total dan hambatan total. Masukkan V-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4 ampere. Nah, jadi opsinya adalah C. Oke adik-adik, sekianlah pembahasan dari Kak Doni dengan pembelajaran kita fisika dengan materi listrik dinamis. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kuis nantinya. Jika ada pertanyaan, mohon diskusikan di grup yang sudah kita tentukan. Bersama bimbingan Master Ilmi, Manjada Wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.